Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Jadi, di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan tentang hasil survei kami untuk mata kuliah IoT. Nah, di sini kami membahas tentang survei pemahaman masyarakat terhadap diare. Untuk teman-teman yang mengambil bagian, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pengambilan topik dari kelompok kami, yaitu mengenai diare. Adapun latar belakangnya sendiri adalah berasal dari rasa ingin tahu anggota kelompok sudah seberapa dalamkah pengetahuan responden ataupun masyarakat mengenai diare. Hal tersebut menjadi sebuah concern ataupun alasan utama kami sehingga kami mengangkat topik mengenai diare ini. Adapun metode pengambilan surveinya sendiri adalah melalui Google Form. Selanjutnya adalah analisis responden. Google Form yang kami sebarkan sejak tanggal 13 Februari 2021 pukul 7.23 hingga 14 Februari 2021 pukul 11 terdapat 157 responden. Dengan mayoritas responden kami berasal dari kalangan mahasiswa, yaitu dengan persentase sebesar 84,07% dengan total 132 orang dari jumlah keseluruhan. Adapun mayoritas usia responden kami, yaitu berada pada rentang 17 hingga 19 tahun, dan mayoritas adalah berusia 18 tahun dengan persentase 53,5%. Dan dari responden yang telah masuk pada data kami, didapatkan jenis kelamin dari responden kami sebesar 33,8% adalah laki-laki yang berjumlah 53 orang, dan perempuan sebesar 66,2%, yaitu 104 orang. Baik, selanjutnya di sini kita telah memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah dari responden tersebut memahami atau tidak terkait penyakit diare itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu apakah Anda tahu tentang diare? Nah, di sini merupakan pertanyaan dasar yang digunakan untuk mengetahui dari pengetahuan awal dari masing-masing responden. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama ini akan dihubungkan dengan beberapa pertanyaan selanjutnya, yaitu khususnya pada pertanyaan nomor 2, yaitu menurut Anda berapa kali buang air besar dalam sehari hingga disebut sebagai penderita diare? Nah, di sini dengan adanya data tersebut, maka akan didapatkan kesimpulan apakah responden tersebut memahami penyakit diare itu secara kebiasaan maupun secara teori. Nah, dari diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengaku tahu tentang penyakit diare, di mana untuk persentasenya sendiri yaitu responden yang tahu tentang penyakit diare yaitu sebesar 97,5%, atau dalam jumlahnya yaitu sebesar 153 orang, sedangkan untuk jumlah responden yang belum tahu tentang penyakit diare yaitu sebesar 2,5%, atau setara dengan jumlah 4 orang dari total keseluruhan yaitu 157 orang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kedua, yaitu menurut Anda berapa kali buang air besar dalam sehari hingga disebut sebagai penderita diare? Nah, adapun tujuan utama dari pertanyaan ini adalah bukan untuk mengetahui pengetahuan dari responden, karena sebenarnya semua pilihannya di sini adalah benar, di mana 1-3 kali sehari juga benar, lebih dari 3 kali sehari juga benar, berapa kali asalkan tidak encer juga benar, dan tidak tahu juga benar, karena mungkin beberapa responden belum pernah ataupun tidak tahu sama sekali mengenai diare. Nah, dari hasilnya sendiri yaitu didapatkan hasil paling besar adalah
responden memilih lebih dari 3 kali sehari, di mana yang menjawab adalah sekitar 51%, dan yang menjawab berapa kali asalkan tidaknya encer sekitar 44,6%, yang menjawab 1-3 kali yaitu sekitar 4,4%, dan sisanya 0% yang menjawab tidak tahu. Dari sini disimpulkan bahwa dari seluruh responden semuanya sudah mengetahui mengenai daripada berapa kali dikatakan buang air besar dalam sehari hingga disebut sebagai diare. Baik, untuk analisis survei berikutnya mengenai pernah tidaknya masyarakat mengalami diare, didapatkan hasil berdasarkan diagram, yaitu 93,6% pernah mengalami diare dan sisanya yaitu 6,4% belum pernah mengalami diare. Nah, hal ini menandakan bahwa sebenarnya sebagian besar masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dari beberapa kalangan usia maupun kalangan pekerjaan, mereka sudah mengetahui apa yang disebut dengan diare. Nah, pada beberapa bagian kecil yang belum pernah mengalami diare, ada 2 kemungkinan yang dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, mereka benar-benar tidak mengetahui apa yang disebut dengan diare, dan yang kedua adalah mereka benar-benar menerapkan pola hidup yang sehat sehingga tidak terkena penyakit diare. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, apa yang Anda rasakan ketika mengalami diare? Menurut hasil survei yang telah kami lakukan, ada sekitar 145 orang atau sekitar 92% orang yang sakit pada perutnya ketika mengalami diare. Sedangkan pada 125 orang atau sekitar 79,6% orang merasakan tubuhnya lemas ketika mengalami diare. Ada juga 38 orang atau sekitar 24,2% orang yang merasa pusing saat mengalami diare. Sedangkan pada 31 atau sekitar 19,7% orang mengalami muntah ketika terkena diare. Ada pula 14 orang atau sekitar 8,9% orang yang merasakan tubuhnya panas ataupun demam ketika mengalami diare. Selanjutnya, ada 144 orang atau sekitar 91% orang yang mengalami BAB encer ketika mengalami diare. Tapi pada 6 orang lainnya atau sekitar 3,8% tidak pernah sama sekali mengalami sakit perut, lemas, pusing, muntah, demam, dan BAB encer ketika mengalami diare. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam penyakit yang ditimbulkan saat kita mengalami diare. Namun ada juga beberapa orang yang tidak merasakan hal tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis survei dengan pertanyaan, menurut Anda apakah penyebab dari diare yang dirasakan? Dari 157 responden dapat diketahui bahwa penyebab dari diare tersebut banyak pada sebab makanan. Mungkin yang dimakan oleh responden yang tidak bisa dia makan dan tidak bisa dia cerna oleh lambungnya sehingga dia terjadi diare. Kemudian penyebabnya dari sanitasi. Ada 73 responden yang menyetujui bahwa sanitasi itu mempengaruhi atau penyebab dari diare. Lalu ada stres yang disetujui oleh 47 responden, dan kemudian untuk yang tidak pernah merasakan penyebab dari diare, dari makanan maupun peradangan di saluran pencernaan maupun masuk angin dan lain sebagainya, itu ada 10 orang yang menjawab begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab dari diare tersebut setiap responden itu berbeda, namun paling banyak yaitu pada makanan, kemudian sanitasi, dan penyebabnya yaitu dan stres. Begitu yang dapat saya sampaikan.
Baik, untuk selanjutnya mengenai pertanyaan seberapa mengganggu diare terhadap aktivitas sehari-hari Anda. Jadi pada survei ini, kelompok kami menyediakan skala dari 0 sampai 5. Untuk skala 0 ini tidak mengganggu sama sekali, dan skala 5 ini sangat mengganggu untuk aktivitas sehari-harinya. Jadi pada diagram ini dapat dilihat bahwa dari 157 responden yang mengisi survei, terdapat total 129 orang atau sekitar 82% yang memilih skala 4 sampai 5 mengenai seberapa mengganggu diare ini terhadap aktivitas sehari-harinya. Dari data ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagi kebanyakan orang, diare sangatlah mengganggu aktivitas sehari-harinya. Hal tersebut mungkin disebabkan karena gejala-gejala dari diare seperti sakit perut, lemas karena dehidrasi, dan sering BAB. Gejala-gejala ini menyebabkan penderitanya tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan secara maksimal. Akan tetapi, pada data ini juga dapat dilihat bahwa terdapat 28 responden yang memilih skala 0 sampai 3. Hal ini berarti tetap terdapat bahwa bagi sebagian orang, diare ini tidak terlalu mengganggu untuk aktivitas sehari-harinya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari data ini disebabkan oleh karena perbedaan ketahanan terhadap rasa sakit maupun karena orang tersebut sudah tahu untuk mengatasi dan cara-cara mencegah dari diare tersebut. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan, berapa lama Anda mengalami diare? Dari pertanyaan ini tujuannya adalah bukan untuk mengetahui pengetahuan responden mengenai penyakit diare, melainkan untuk mengetahui pengalaman responden ketika mengalami diare. Berdasarkan survei yang kami lakukan, 87,4% responden mengalami diare selama 1 sampai 3 hari, di mana pada diagram ini tercatat bahwa 86,5% yaitu 1 sampai 3 hari dan 1,9% selama 3 hari. Nah, untuk 6,5% sendiri itu mengalami diare kurang dari 1 hari, hanya beberapa jam, dan sebagian kecil responden mengalami diare selama 4 sampai 7 hari. Dari data yang kami kumpulkan ini, tidak ada responden yang mengalami diare lebih dari 7 hari. Ini artinya, sebagian besar diare yang menyerang masyarakat Indonesia, terutama berdasarkan data yang kami kumpulkan dari responden kami, adalah diare akut. Diare akut ini merupakan diare yang paling umum terjadi dan biasanya akan sembuh dalam beberapa hari, tidak lebih dari 2 minggu setelah dilakukan pengobatan dan istirahat yang cukup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan antara satu responden dengan responden yang lainnya adalah perbedaan penyebab diare, perbedaan penanganan diare, dan juga adanya perbedaan pemahaman mengenai penyakit diare. Sehingga untuk rentang waktu pada responden kami yang mengalami diare ini berbeda-beda. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk pertanyaan selanjutnya, dengan apa Anda meringankan diare yang Anda rasakan? Nah, untuk berdasarkan hasil survei terhadap 157 responden dengan usia dan pekerjaan yang berbeda-beda, didapatkan hasil bahwa seseorang meringankan diare yang mereka rasakan dengan berbagai cara juga yang berbeda-beda. Rata-rata seorang remaja yang berusia 17 sampai 19 tahun meringankan diare yang mereka rasakan dengan cara istirahat. Setelah itu, mereka akan mengonsumsi obat, baik itu obat herbal, tradisional, maupun obat yang berasal dari resep dokter. Namun, hampir seluruh responden, sekitar 120 orang atau 76,4%, melakukan istirahat untuk meringankan diare yang mereka rasakan. Dan sisanya, sekitar 37 orang yang responden langsung meminum obat, baik itu obat herbal maupun obat dari resep dokter, tanpa melakukan istirahat terlebih dahulu. Selain mengonsumsi obat maupun istirahat, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh responden seperti meminum air putih yang banyak, meminum Yakult, menggunakan bantal yang panas, makan makanan yang beraneka ragam dan juga bergizi. Nah, berdasarkan hasil survei ini, dapat kami simpulkan bahwa penderita diare melakukan istirahat sejenak dari aktivitas yang mereka rasakan ataupun mereka lakukan untuk meringankan diare yang mereka rasakan. Setelah itu baru mengonsumsi obat, baik itu obat herbal maupun obat dari resep dokter. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis survei mengenai apakah diare mempengaruhi nafsu makan Anda. Jadi, dari 157 responden, sebanyak 23,6% atau 37 orang menjawab tidak, dan sebanyak 76,4% atau 120 orang menjawab iya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang mengalami penurunan nafsu makan pada saat mengalami diare. Penurunan ini bisa disebabkan oleh karena pengaruh fisik maupun psikologi dan berbeda-beda setiap orang yang mengalaminya. Saat mengalami penurunan nafsu makan ini, diare, maksud saya saat mengalami penurunan nafsu makan saat diare, tubuh kekurangan cairan. Bukan hanya air, namun juga elektrolit, yang penting bagi tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya saat mengalami diare, jangan sampai perut tidak terisi. Namun harus diisi dengan makan makanan yang bergizi, air yang cukup, dan menghindari kafein, makanan pedas, makanan mentah, dan makanan-makanan yang tidak higienis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan survei selanjutnya yang merupakan pertanyaan terakhir dari survei kami, yaitu apakah menurut Anda diare bisa berakibat fatal? Nah, dari 157 tanggapan, terdapat sekitar 86,6% responden yang menyatakan bahwa ya, diare dapat berakibat fatal. Nah, di dalam angka, sekitar 136 orang mengatakan ya, sementara sisanya 13,4% orang atau 21 orang menjawab tidak. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang akibat yang paling fatal dari diare belum sepenuhnya menyebar secara rata. Namun sebenarnya sudah baik jika dilihat dari angkanya karena sudah lebih dari 80%. Tetapi sarannya untuk kedepannya pemerintah maupun orang-orang harus tetap melakukan sosialisasi tentang bahaya dari diare ini. Karena jika masyarakat telah mengetahui bahayanya, maka kita dapat mengantisipasi agar tidak terjadi bahaya yang sangat membahayakan nyawa. Karena diare ini jika tidak ditangani dengan benar dapat berakibat fatal, yaitu mungkin dapat mengakibatkan kematian. Nah, kematian itu terjadi akibat dari dehidrasi yang terus-menerus berlangsung. Dengan adanya dehidrasi itu, tubuh akan mengalami komplikasi seperti penyakit-penyakit, contohnya fungsi ginjal akan terganggu, kejang, asidosik metabolik, hingga shock hipovolemik yang akan berakibat fatal bagi nyawa seseorang jika tidak ditangani dengan benar. Jadi harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat bisa paham dan bisa terhindar dari akibat fatal diare. Baik, selanjutnya kami telah memberikan analisis kami terhadap survei dari pertanyaan 1 hingga yang terakhir. Selanjutnya akan ada kesimpulan dari teman-teman. Untuk yang mengambil bagian dalam membicarakan kesimpulan ini, saya persilakan. Baik, dari survei yang telah kita lakukan terkait pemahaman masyarakat tentang penyakit diare ini, telah diambil beberapa kesimpulan antara lain. Yang pertama, yaitu tercatat dari hasil survei 153 dari 157 responden telah menganggap diri mereka mengetahui tentang penyakit diare itu sendiri. Nah, jika diakumulasikan dalam bentuk persentase, maka persentase responden yang mengetahui penyakit diare yaitu sebesar 97,5%. Nah, kemudian dari hasil anggapan mereka kemudian didukung pula dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang kami lampirkan dalam G-Form. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai penyakit diare itu sendiri. Kemudian yang kedua, para responden memiliki gejala, penyebab, frekuensi, cara meringankan, dan juga durasi yang berbeda-beda saat mengalami diare. Nah, dari jawaban tersebut dapat menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat ataupun responden yang berbeda-beda terkait penyakit diare itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di sini sekitar 51% responden menjawab apabila seseorang dikatakan diare, maka seseorang tersebut mengalami buang air besar yang cair, yaitu lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, dalam survei tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memahami penyakit diare itu sendiri, baik secara kebiasaan maupun
secara teori seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan yang selanjutnya, setelah dilakukan survei dan didapatkan hasil survei, maka sebagian besar dari masyarakat yang sudah mengalami diare atau sudah mengetahui apa itu diare, mengatakan bahwa diare menimbulkan efek samping seperti sakit perut, lemas, pusing, muntah, kemudian demam, BAB yang encer. Dan efek samping yang muncul pada sebagian besar masyarakat seperti sakit perut, kemudian lemas, kemudian BAB yang encer ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, untuk masyarakat sendiri sudah mampu untuk mengambil tindakan untuk meringankan diare yang dialami, antara lain seperti istirahat, minum obat herbal, kemudian minum obat dokter, obat apotek, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih yang cukup, dan juga untuk meringankan diare yang mengganggu. Nah, sebagian besar masyarakat juga menggunakan bantal panas untuk meringankan diare yang mereka alami. Nah, dari sini masyarakat sudah dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan diare dan bagaimana untuk meringankan gejala dari diare. Cukup sekian untuk kesimpulannya. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 4A untuk tugas mata kuliah IoT ini. Salah-salah kata dan juga perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga ilmu dari yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.